Hey guys, apa kabar? Balik lagi sama saya Gusti Adi. And kita sekarang ada di acara Ask Gusti Show episode 7. And now I'm live from Sydney. And in this episode kita akan ngomongin soal apa ya? Jadi ada pertanyaan dari Pak Wira, kalau saya nggak salah itu dari Pak Wira nanya tentang jadi developer, gitu ya. And ada juga yang nanya soal bagaimana mulai usaha dengan minim modal, kalau saya nggak salah. Mas Gusti mau tanya nih, istri saya sudah lama di jasa konsultan arsitek, baru saja ada rekan yang nawarin tanahnya untuk dibangun perumahan, kurang lebih 30 rumah sederhana. Step apa yang bisa dilakukan untuk jadi developer rumah sederhana, tetapi likuiditas terbatas? Terima kasih. Sedangkan kami belum punya pengalaman hubungan dengan bank, perizinan, biasanya cuma jasa gambar dan RAB. Nawarin tanahnya untuk dibangun perumahan, ya gampang sih sebenarnya gini. Gampang mungkin karena saya udah pernah gitu ya. But oke, sekarang saya ngomong soal jadi developer. Soal jadi developer ini kecil ya, 30 rumah itu kan mini cluster ya, mini cluster gitu ya. Mini cluster ini Anda sebenarnya enak. Sebenarnya apa? Udah punya modalnya udah komplit gitu ya. Kayak skill ada gitu loh. Udah biasa bikin gambar, udah biasa bikin RAB, and then ini lumayan udah bisa bikin RAB gitu ya. Kali aja saya butuh jasa Anda ya. And then Anda punya juga sedikit atau likuiditas nih. Kan saya ngomongnya sekarang ini udah agak lebih canggih nih ngomongnya nih. Sebentar, benar nggak sih? Ya, likuiditas terbatas. Likuiditas kan saya asumsi saya adalah ada inian ya, aset liquid lah, cash lah, biasanya kayak gitu ya. Enak gitu loh. Karena kalau saya start dulu mah saya nggak ada. Saya nggak ada, saya benar-benar cuman ada kemampuan untuk bikin RAB, saya ada. And saya juga ada kemampuan juga untuk bikin gambar, tapi yang simple gitu ya. But mostly saya contek gitu loh. Oke. Oke. Nah, step untuk jadi developer itu yang paling pertama adalah cek dulu izinnya. Oke. Anda penting banget buat ngecek gimana. Jadi gini, ada dua hal yang Anda bisa lakukan paralel. Satu adalah deal dengan pemilik lahannya atau yang Anda ditawarin itu. Hitung-hitungannya seperti apa. Kalau hitung-hitungannya belum jelas ya, itu problem gitu loh. Why? Kenapa problem? Ya gini, karena yang namanya bisnis semua mah tentang hitung-hitungan ya. Kalau Anda takutnya gitu ya, Anda terbiasa dengan jasa, that's it, Anda punya pengeluaran berapa, itu simple. Nah sedangkan untuk yang namanya nanti ini Anda perlu lagi hitungan-hitungannya. Nah kalau hitungannya hubungannya sama construction, sama jual, itu mudah, bisa ditebak dan ada formatnya. Dan di developer trikinya adalah kita tuh punya biaya-biaya yang intangible atau yang kita nggak bisa ukur sebetulnya, banyak tuh ya. Contohnya adalah kayak ini, contohnya ya biaya legalitas gitu loh. Kita ngurus di pecah sertifikat sama ngurus izin bangun ya, tiap daerah aja udah beda prosesnya sih. Prosesnya harusnya sama ya, cuman fee itu tuh kadang-kadang sometimes ada yang kita juga gelap kalau di sana ya. Saya nggak tahu kalau sekarang di beberapa daerah udah mulai transparan, jadi agak lebih mudah dan lebih jelas. Honestly saya ngerasain sih gitu ya. Oke, lanjut. Nah jadi soal legalitas. Jadi kalau pengalaman saya adalah ngurus beberapa lokasi itu beda, areanya beda. Nah cuman yang sekarang enak adalah kayak contoh di Jakarta itu mulai agak lumayan jelas gitu ya. Jadi fee-nya juga udah jelas, prosesnya udah jelas, soalnya sosialisasinya bagus. Nah tergantung Anda lokasinya di mana, coba Anda urus ya. Di sana tuh ngurusnya itu adalah yang Anda perlu cari itu adalah ada dua pihak kalau ngomong soal legalitas, yaitu satu pihak BPN untuk pecah sertifikat untuk 30, prosesnya apa, Anda harus tahu dulu syaratnya apa dan bisa dipenuhin apa enggak. Ini sebelum lanjut ke deal juga gitu ya. Jadi sambil Anda kumpulin informasi tentang deal harganya, harga basis tanahnya itu per meter mau berapa, kalau pada saat nanti laku, format kerjasamanya gimana, bayarnya bagaimana, nah itu perjelas gitu loh, perjelas dulu. Oke. Nah sambil ngumpulin data kayak gitu, Anda coba cek dulu informasinya. Buat yang namanya pecah sertifikatnya kayak gimana. Lalu buat izin bangunnya gimana. Soalnya izin bangun untuk bangun 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah beda banget sama bangun 30 rumah. Ada beberapa aturan daerah ya. Mereka kayak dulu saya kalau nggak salah 4 tahun lalu saya ngurus yang di Pamulang gitu, Tangerang. Mereka di atas 4 mereka harus ngurus kayak izin prinsip, jadi kayak developer gitu ya.
Jadi untuk izin prinsip itu agak lebih banyak syaratnya, kayak ada AMDAL segala macam. Anda cek gitu loh, cek cek. Tadi balik lagi, yaitu ya izin, coba cek deh. Untuk izin bangunnya Anda butuh izin prinsip apa enggak. Kalau enggak, it's okay, gampang gitu kan. Ya udah kayak ngurus izin bangun biasa aja gitu. Nah, kalau misalkan Anda formatnya juga nanti perjual sama laku, ya itu juga mudah sih sebenarnya. Jadi kayak ngurus izinnya satu persatu gitu lah. Cuman syaratnya untuk ngurus izin bangun satu persatu, ya Anda harus pecah dulu sertifikatnya. Oke. Jadi bukan ayam telur sih sebenarnya, itu basisnya harus kumpulin dulu lah datanya, butuhnya apa gitu loh. Kalau emang nggak mau ribet dan memang prosesnya slow kayak nanti tergantung penjual baru mau bangun, ya kenapa enggak, istilahnya urusnya adalah lebih konsepin penjualannya dulu, and then ngurus sertifikat rumah itu pecahnya pun jangan langsung pecah semua, pecah 30. Jadi proses pecahnya perlahan-lahan, pecah 4 dulu gitu loh. 4 pun 3 yang udah jadi kafling, satu masih sisain gede misalkan kayak gitu, atau 2 kafling, 2 yang agak kecil-kecil gitu, sedang-sedang gitu kan. Nah terus yang 2 ini urus IMB satu rumah gitu, asal udah ada ini nama konsumennya gitu. Memang agak tricky, tapi memang itu butuh memang expertise gitu loh. Makanya saran saya memang sebelum ini istilahnya maju, cobalah cari istilahnya gini loh, kalau mau paling gampang ya buat Pak Wira, cari teman Anda yang memang sudah pernah jadi developer gitu ya. Atau berikutnya kedua, cari coach atau mentor yang sudah pernah jadi developer, yang sudah pernah developer tapi yang sukses ya, jangan yang memang jebol gitu ya. Atau misalkan Anda pilihan pertama nggak ada, pilihan kedua juga Anda susah dan trustnya, pilihan ketiga Anda boleh istilahnya cari saya, kerjasama sama saya. Oke. Ya tapi stepnya adalah seperti itu sih ya. Nah seandainya Anda punya likuiditas terbatas, itu nggak jadi masalah, karena likuiditas yang penting jangan pernah keluar dulu duit di depan, even buat ngurus izin, even buat ngurus yang legalitas kayak gitu, jangan. Saran saya keluar itu pun adalah kalau misalnya deal pun di belakang gitu loh. Nah kecuali memang itu fee-nya resmi gitu, ada emang surat edarannya, itu kayak ngurus IMB per meternya berapa, itu kalau saya nggak salah ada gitu ya. And apalagi ya, ya hitungan sih, hitungan bisnis itu penting banget. Dan hitungan bisnis, saya nggak tahu daerah Anda itu tanahnya per berapa per meter persegi, dari harga dasar ke harga jual. Nah ini penting juga, ada spread marginnya itu juga gede. Saya punya satu indeks ya, bukan satu tapi ada beberapa, ada indeks terhadap harga jual. Jadi tergantung saya harga perolehan tanah itu berapa. Kalau harga perolehan tanah itu dasarnya adalah di bawah 1 juta, itu saya biasanya adalah harus make sure bahwa pasarnya, marketnya itu bisa dipasarin, kalau market yang kafling jadi itu harus bisa dipasarin 5 kali lipat daripada harga yang saya peroleh ya. Why? Karena bakal kepotong sama yang namanya infrastruktur, itu udah pasti tuh. And then kalau misalkan antara range 1 sampai 3, biasanya saya indeksnya 3 kalinya, jadi harus bisa 3 kalinya. Nah, kalau indeksnya kalau misalnya di atas 3, nah itu tergantung, harus dihitung ya. But ya itu kadang sometimes 2 kali lipatnya juga udah cukup gitu loh ya. Contohnya gimana ngitungnya? Jadi kayak gini, misalkan kita dapat gitu ya, tanah perolehannya itu nilainya misalkan contoh aja 2 juta gitu ya, 2 juta. Nah kalau misalkan tanah perolehan saya dapat 2 juta, saya mau make sure dulu marketnya ini bisa nggak dilepas dengan harga 6 juta per meter perseginya. Kalau nggak bisa, saya pasti quit. Why? Pasti akan kegerus gitu loh. Kadang kita mikir cuman hitungannya simple, tapi banyak loh sebenarnya komponennya di developer. Jadi memang agak tricky. Makanya saran saya adalah cari coach, cari partner ya, cari partner yang memang sudah pernah dan sudah sukses. Ini buat awal mula kok. Pada saat udah ngebiasain pasti nanti gampang gitu ya. Oke. Saya rasa itu dulu kalau buat Pak Wira. Kalau nanti ada question lagi silakan aja di komen, nanti pasti saya jawab ya. Kalau misalnya Anda hadir sini, kalau nggak hadir please share. Oke. Nah teman-teman yang hadir juga kalau memang ngerasa bermanfaat, share ya, share. Oke. Next question ada dari Bang Fanji, Pangkalan Bun. Mau tanya usaha apa yang cocok untuk modal yang minim tapi menghasilkan. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan general, pertanyaan klise, pertanyaan banyak orang sebenarnya sih, selalu kayak gitu. Saya nggak ngerti ya apa yang ada dalam mindsetnya teman-teman ya. Cuman kalau saya ngerasa ngelihat pertanyaan general, saya yakin mindsetnya pun juga general gitu loh. Pada saat udah ngomong usaha yang cocok, ya itu tergantung sebenarnya cocok sama apa gitu loh. Cocok sama diri Anda nggak gitu kan. Nah tapi kebanyakan pasti orang nyocokinnya ke siapa? Bukan cocokin ke siapa, tapi cocokinnya ke apa? Cocokinnya selalu ke modal. Nah modalnya ini juga asosiasinya orang itu selalu, modal ini adalah pasti ngomongnya uang, modalnya capital. Bener apa bener banget? True kan?
gitu loh. Nah itu buat saya pribadi ini sendiri aja udah agak miss sama mindset saya, sama saya punya inian pribadi gitu ya. Saya punya pendapat pribadi adalah eh, jangan pernah fokus sama modal capital, tapi selalu fokus sama modal yang lain, modal hal-hal yang tidak kelihatan, karena itu nggak bisa diukur, nggak bisa di measure sebenarnya. Kayak skill contohnya gitu loh, ukurannya apa gitu kan. Ya Anda tuh pasti bisa ngehargain kalau misalnya mau dibandingin skill terhadap uangnya, ya Anda sendiri yang bisa ngasih kan standar harga skill Anda sendiri gitu loh. Dan itu modal loh, itu modal ya. Nah itu mindsetnya dulu diubah. Nah jadi cocoknya ini sama apa gitu loh, jangan cocok ini sama modal, tapi lebih kepada cocokinnya sama andanya pribadi gitu loh. Apa sih yang bisa Anda jual gitu loh, apa sih yang Anda bisa yakin bahwa ini tuh memang buat Anda sendiri tuh istilahnya memang yakin ini memang uh, memang suatu hal yang memang sangat berguna buat orang banyak gitu loh. Kenapa? Karena berguna buat diri Anda. Itu something yang memang Anda harus mikirin juga, adalah cocok sama diri Anda gitu loh. Nah and then pada saat kita start ya Anda harus bisa juga nyari yang namanya, harus bisa istilahnya nyari market yang tepat gitu loh. Nah ini udah ngomongin soal bisnis. Jadi ketimbang kita fokus sama yang namanya modal, apalagi Anda asosiasinya selalu capital atau uang lah, uang, selalu ngomong uang gitu kan. Nah ini tuh sangat-sangat menjadi problem pada saat kita fokusnya sama uang, karena untuk bisnis uang bukan segalanya gitu loh. Dalam hal kita memang pada saat running ya, ada yang bilang cash is king, cash flow is king, whatever. Sebenarnya saya nggak terlalu peduli sih, yang penting adalah yang bisa sustain, siapa yang bisa bertahan, nah itu siapa gitu loh, terutama di saat krisis gitu ya. Jadi penting ya buat Pak tadi siapa namanya, Bang Fanji ya, dari Pangkalan Bun, dan buat teman-teman yang start bisnis, stop fokus sama capital ya, fokus sama apa yang memang istilahnya cocok buat Anda, and then selalu belajar, always learn, and partner sama orang yang ahli di masing-masing bidang. Anda harus jadi generalis, jangan Anda egois juga gitu loh. Coba sekarang Anda pikirin deh ya, dibandingin Anda punya 100% saham di perusahaan Anda gitu loh, 100% saham, dan Anda bisa ngasilin keuntungan 10 juta per bulan ya, dibandingin sama Anda punya 40% saham, oke, bareng sama 3 orang lainnya, Anda punya 40% saham ya, dengan keuntungan 100 juta per bulan. Oke, bandingin lebih enak mana? Oke. So, menurut saya pribadi kenapa bisa saya kasih gambaran gitu? Karena gini, sometimes kita tuh punya expertise sendiri gitu loh, expertise-nya sendiri gitu. Kayak misalkan saya mungkin memang lebih cocok sebagai investor, analis bisnis kayak gitu kan. And saya bisa ngebaca laporan keuangan. Saya juga sebetulnya actually saya juga I'm good at many things sih. Jadi kayak narsis jadinya. Tapi saya lebih memilih untuk, saya lebih suka di sana, di laporan keuangan ya. Saya bisa baca proposal, saya analis bisnis gitu, setup tim. Nah, tapi pasti ada yang lebih jago dari saya di bidang apa? Marketing contohnya gitu loh. Atau ada yang lebih jago di bidang apa? Produksi. Ya. Saya bukan orang operator gitu loh. Tapi saya butuh orang yang bisa produce gitu, yang bisa produksi. Kayak apapun itu bidang bisnisnya. Nah, saya jelas butuh orang manajemen. Saya nggak jago di sana. So, apa salahnya kalau misalnya kita memang bisa rekrut atau kita bisa partneran sama orang-orang tersebut. Kayak sekarang nih, saat ini saya lagi cari seorang digital strategis. Memang orang yang memang istilahnya bisa arrange dan bisa coordinate, bisa manage hal-hal di bidang digital marketing. Nah, saya lagi butuh seorang digital strategis. Oke. So, buat teman-teman yang memang merasa memang jago di digital marketing dan memang Anda memang full time ingin komitmen, let me know gitu kan. Tapi saya saat ini memang lagi in between, lagi memang ada satu orang yang memang lagi ada saya approach deket banget. Kalau misalkan kita deal, ya udah kita jalan. Saya udah punya digital strategis dan itu memang pasti saya ada kasih share. Ya kenapa enggak gitu loh kan, kalau istilahnya dia memang bisa perform, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa ada keberadaan dia gitu loh. So wajar-wajar aja gitu ya untuk berpartner. Oke. Tapi kalau memang Anda tetap memang masih itu, pasti memang tahapan grow Anda juga segitu-segitu juga gitu ya. Oke. And itu banyak kalau kita ngomongin bisnis gitu loh. So cocoknya apa, jangan pernah asosiasiin sama capital dulu, sama duit dulu. Kalau invest di Sydney, invest apa yang bisa cuan, udah pada mahal semua. Mahal sebentar. Oke, saya kalau soal yang namanya bisnis tadi saya rasa cukup sampai di situ. Kalau mau memperdalam lagi, saran saya Anda belajar lagi ya. Nah, sekarang saya mau jawab dengan pertanyaan Pak Indra ya. Kalau di Sydney invest apa yang bisa cuan, sendiri udah ngomong mahal,
Anda tergantung perbandingannya sama apa gitu loh. Buat saya pribadi sekarang gini, buat Pak Indra Paulus ya, kira-kira menurut Pak Indra itu 10M mahal nggak? Buat Pak Indra itu 100M mahal nggak? Oke, buat saya pribadi Pak, kalau saya jawaban saya adalah tergantung Pak, bisa making profit berapa gitu loh. Karena pada saat saya udah ngegantungin, istilahnya saya ngasih perbandingannya mahal sama apa yang ada di kantong kita, nah itu kita nggak akan take action karena semuanya akan terasa mahal pada saat state kita di mana gitu loh ya. Jadi kalau saya pribadi mahal tergantung mau dibandingin sama apa. Kayak properti, saya terima tuh tawaran properti berapapun pada saat dulu saya even nggak kepikiran yang namanya beli properti MM-an gitu ya. Ya ini waktu itu mulai saya mikir tentang mindset ini waktu dulu nih. Waktu pada saat saya terima tawaran, gila ya gede banget ya, 5M kerasanya gede banget gitu loh. Nah sekarang saya terima tawaran kemana 30M gitu ruko, ya tergantung bisa dapat angka berapa gitu loh, di appraise-nya berapa. Kalau memang murah why not ya, coba kita bisa kreditin, kita bisa gathering investor, apa aja kita bisa lakuin gitu loh ya. Tapi yang penting adalah kita jelas dulu hitungannya bisa profit berapa, dan bukan pakai asumsi, tapi bagaimana udah jalannya, dan kita cari orang yang memang udah bisa jalanin dan bisa dapat segitu. Banyak kok invest yang bisa cuan. Actually saya di Sydney itu, di Sydney saya nggak tahu kenapa ya, saya nggak fokus sih nyari data di sini gitu ya. Oh iya, tapi by the way tadi saya ada sempat kontak-kontak sama teman saya di Sydney, mungkin bisa jadi nanti apa namanya minggu depan ya, next week ya, next week itu bisa jadi saya ada teman ya, moga-moga aja ya, doain aja jadi gitu ya. Saya ada teman nanti yang ikut joinan gitu ya di sini. Ada teman saya dari Sydney, dia seorang pengusaha juga di sini. Ya mungkin dia bisa share gitu ya. I don't know. Justru sekarang yang saya lagi asik, justru saya pengen ngincar ke UK. Why UK? Ya karena lagi Brexit, properti lagi pada turun, bisnis lagi pada turun. It's cool, man, keren. Yieldnya di sana buat sewa bisa sampai 18% per tahun. Kebayang nggak? Dan saya nggak pernah suka sama yang namanya standar. Bisa dapat 20% per tahun aja, saya istilahnya invest bisa 5 tahun balik. Dan itu sifatnya liquid, ini lagi aset gitu loh, bukan liquid aset sih istilahnya, aset lah gitu loh. Kenapa? Karena properti gitu loh ya. Ada masukan nggak? Ada masukan nggak buat yang istilahnya Ask Gusti Show? Because karena saya pengen improve, kalau misalkan ada something masukan. But I know this time episode kali ini memang saya punya tempat agak ini limited, karena kalau misalkan saya pikir di hotel ramai banget, di lobby atau di lounge atau di mana. Kalau di kamar saya 2 bedroom soalnya kan. Tapi tetap namanya sekarang udah jam 11:30 pada pengen tidur, nanti saya ngomong kayak begini keganggu mereka gitu. So makanya saya nyari public area, public park yang agak sepi. Kenapa ya? Karena saya sendiri juga suka sih sebenarnya ada di alam kayak begini sih gitu ya. Ya. And ya udah, paling kalau misalkan nggak ada apa-apa, saya cuma kasih pesan-pesan sponsor aja buat teman tadi tanya soal yang masalah gabung. Anda bisa di page saya, Anda cek deh di Shop Now. Ya di page saya di Shop Now, di sana nanti Anda ada keterangannya kok. Ya, transfernya kemana dan konfirmasinya kemana. Kalau enggak ya Anda bisa message pribadi kok ke saya. Nanti pasti dapat. Oke. And what else? Apa lagi ya? Itu aja sih pesan-pesan sponsornya ya. Kalau Anda memang punya ini istilahnya trust sama saya, pre-order, let's make mastermind group. Oke. Dan saya nanti tanggal 28 Agustus ada mastermind group gathering. Ya kita akan gathering, kita bikin gathering di Jakarta. Dan agenda kita adalah kita mau kalau saya nggak salah ya, kita mau main game. Ya, kita mau main board game namanya Cash Flow Game by Robert Kiyosaki. Nanti saya akan provide, tergantung berapa orang yang daftar ya. Berapa orang yang daftar nanti let me know aja di komen di sini gitu ya, siapa aja yang minat ya. Tapi di Jakarta ya, tanggal 28 Agustus. Ya buat yang minat kasih tahu aja, kasih kabar gitu ya. Buat Anda yang memang nggak di grup, ya pasti akan ada cas seandainya Anda mau join. Ya, kalau Anda memang di grup, ya udah please join for free gitu loh. Karena memang itu udah memang sifat iniannya kita, komitmen kita ya. Kita memang mau bikin mastermind gitu kan. Dan bahkan kita ada sesi khusus nanti after that. Ya gitu, yang memang nggak ada buat yang public. Oke, saya rasa gitu aja. Sekian dari saya. Ada Lia Victoria Sinaga, saya mau utang ke bank untuk investasi properti, gimana sarannya? Ya udah, utang aja ke bank ya. Yang penting hitungannya gitu aja. Saya sarannya apa ya? Saya juga bingung. Saya nggak tahu. Anda sendiri sekarang udah punya background apa? Gitu loh. Apakah Anda udah pernah ngutang bank? Apakah Anda sudah pernah tahu hitungan invest di properti? I don't know gitu loh. Ya saran saya adalah do your homework gitu loh. Ya, selalu cari tahu dulu, belajar dulu soal itunya, soal hitungannya, investnya gimana.
dan legalitasnya bagaimana gitu ya. Ada Pak Jen, tadi pagi ketemu dengan tim Pak Riko Halim, moga-moga bisa engage. Pak Riko mana ya? Oh ini Indomaret Halim. Oh iya pantesan tadi siang, oh ya pagi berarti ya, itu Pak Halim telepon saya 2 kali. Dia nelpon gitu Jen, dia nelpon, ya gue pikir ada apa gitu kan, nelpon nanti kena roaming lagi gitu ya. Pak Wira Swastika, nah ini dia orang yang hadir, terima kasih Mas Gusti ya, tadi berarti udah dengerin ya. Ada Efrit, telat lu Frit ya. Oke, ya udah, kayaknya udah nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, sip, saya akhirin ya kalau gitu ya untuk Ask Gusti kali ini. I hope next week bisa lebih rame, and gini, apa namanya, keep asking. If you keep asking, I'll keep answering gitu ya. Dan saya sendiri juga merasa banyak terbantu dengan adanya sesi ini. Kenapa? Bikin pede ya kali ya, banyak-banyak ngomong gitu. Atau istilahnya tampil narsis. Oke guys, salam dari Sydney, salam ya ini seru. Udah gitu di tengah-tengah ini lagi, di tengah-tengah public park lagi ya. Thank you for watching.